Selamat pagi para siswa-siswi kelas 8 yang saya hormati, yang saya banggakan, dan saya cintai. Pada pagi hari ini, ya salam sehat, salam jumpa lagi. Tuhan berkati kita semua. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari fisika adalah masih berlanjut tentang tekanan. Tekanan, nah kita sudah tahu kali yang lalu kalau pada benda padat tuh P sama dengan F bagi A ya. P sama dengan F bagi A. P sama dengan F dibagi A. Gaya bagi luas permukaan yang bersentuhan dengan benda. Nah, lalu kemudian sudah tuh tekanan zat cair ya. Tekanan zat cair Rho P hidrostatis sama dengan Rho kali G kali H. Rho kali G kali H. Nah, kali ini kita melihat hukum Pascal. Nah, tekanan yang dalam hukum Pascal. Nah, namanya juga diabadikan jadi satuan tekanan kan? Pascal. 500 Pascal. Nah, misalnya begitu. Nah, kita lihat sekarang hukum Pascal ya. Hukum Pascal berbunyi apa? Gaya yang bekerja pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah sama besar. Sama besar ya. Ya, tekanan yang dilakukan atau gaya yang dilakukan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan besarnya sama. Nah, banyak sekali itu dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan prinsip hukum Pascal ini. Ya, kita lihat tuh seperti apa alat penyiram bunga. Penyiram tanaman kan di taman yang besar biasanya orang buat yang berputar itu, yang berputar-putar begitu, ya, putar-putar. Nah ini putar begitu ya toh. Nah itu ada lubang-lubangnya, masing-masing lubang. Nah itu airnya dialirkan, lalu kemudian di sini berputar dan akhirnya kita lihat apa semprotan airnya sama ke segala arah, sama besar, sama jauhnya ya, terpanjang sama jauh. Juga tempat cucian mobil, yaitu prinsip hukum Pascal juga yang dilakukan di sana. Nah, sekarang kita lihat. Jadi sekali lagi ini harus dihafal benar-benar, harus diingat baik-baik ya. Gaya atau tekanan ya. Karena tekanan kan F per A, berarti F berarti ada gaya yang bekerja. Gaya kan dorongan, ya tuh dorongan. Nah, sekarang untuk mengetahui rumus ini kita bisa ilustrasikan dengan ini. Ini mesin torah ya. Mesin pompa hidrolik yang digunakan juga dalam pencucian mobil seperti ini juga ya, modelnya seperti ini. Ini adalah mobil di sini, lalu tekanan diberi di sana cukup kecil dan mobil terangkat di sini. Oke, kita lihat ini di dalam berisi zat cair, ini zat cair semua. Lalu kemudian ini luas penampang, juga lebih besar. Lalu kemudian ada gaya yang bekerja, ini namanya torak kecil, penampang kecil ini ya. Ini torak besar, penampang kecil besar ya. Luas penampangnya ini kita lihat adalah A1, ini A2. Nah, gaya di sini adalah F1, di sini F2 ya. Ya, simbol ini terserah orang yang memberi ya, enggak masalah juga. Sehingga P di sini sama dengan P di sini, P1 sama dengan P2. Tuh, P1 sama dengan P2. P kan artinya F bagi A kan? Berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2 ya. Ingat, F ini gaya bisa juga berupa gaya berat berhubungan dengan M kali G. Jangan nanti kalau bendanya taruh sini masanya berapa di sini, nah itu berhubungan dengan gaya juga. Supaya dia jadi gaya berarti M kali G, massa kali gravitasi ya. Gravitasi biasanya 10 meter per sekon pangkat 2 atau juga 9,8 meter per sekon pangkat 2 ya, meter per sekon pangkat 2. Begitu ya. A bisa satuannya meter pangkat 2 atau sentimeter pangkat 2 ini ya. Ini, ingat baik ya rumusnya ini. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kalau ditanya A1 berapa? A1 berarti F1 dikali silang ya, kali A2 dibagi F2. Kalau ditanya F1 berapa? F1 sama dengan A1 kali F2 dibagi A2. Kalau ditanya F2 berapa? Nah, silang ya, jangan lupa.
F1 dikali A2 dibagi A1. Kalau tanya A2 berapa? A2 sama dengan, kali silang jangan lupa, A1 kali F2 dibagi F1. Begitu permainannya ya. Itu permainan matematik, jangan lupa. Ya. Jangan lupa. Kalau Anda kata di sini cuma P1, di sini F2 per A2, ya tinggal dibagi-bagi saja. Kalau tanya berapa F2? Ya gampang saja toh. Berarti ini kali ini kan. Begitu, ya. Itu sudah permainan matematik yang biasa. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Oke, kita lihat. Lihat ini. Contoh soal. Dalam torak kecil, gempa hidrolik, tekanannya 10 pangkat 6 Newton per meter pangkat 2 itu. Berapa luas torak besar supaya bisa mengangkat beban yang masanya, ini masa tuh, 2000 kg, gravitasi 9,8. Nah, meter per sekon pangkat 2. Nah, kita tulis ini, lihat. Bapak Guru tulis tadi ya. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Tapi di torak kecil ini dia tidak pakai rumus ini, pakai P1 berarti ya tuh. P1 sudah tahu 10 pangkat min 6. F2 per A2. F2 dia bentuk dalam massa kali gravitasi, berarti gaya berat ini. Ya, gaya berat ya. Berarti F2 diganti karena massa diketahui. Oke. Dan gravitasi dia tahu, berarti ada berhubungan dengan massa ini. Nah, ditanya A2 ini. A2 berapa? A2 sama dengan ini ya toh dibagi P1 ya toh. Begitu. Jangan lupa permainan matematik ya. Berarti lihat, ini 10 pangkat 6 sama dengan 2000 kg kali 9,8 dibagi A2. Berarti A2 sama dengan 2000 kali 9,8 ini dibagi 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 kan sejuta ya toh. Berarti A2 sama dengan, lihat, kita coret-coret kan. Lihat ini dicoret, ini dicoret. Berarti tinggal berapa sekarang? 2 kali 9,8. 2 kali 9 kan 18. Tambah 1,6. Berarti 19,6 dong. Sama dengan 19,6 dibagi 1000. Ya kan? Masih ada 3 nol ini. Meter pangkat 2. Jangan lupa ini meter pangkat 2. Ini dalam posisi meter pangkat 2. Nah, sekarang kalau dibawa ke sentimeter pangkat 2, kali berapa? Ingat meter pangkat 2 ke sentimeter pangkat 2 turun 2 tangga. Karena pangkatnya 2, maka setiap itu 20, berarti 10.000 dong. Ya, kali 10.000. Oke, berarti sama dengan 19,6 dibagi 1000 ini ya, dikali 10.000. Terus lihat sekarang, lihat. 3 nol coret, 3 nol coret. Tinggal 10 kali 19,6 sama berapa? Oke, sama dengan di sini aja. Di sini ya. Sama dengan berapa? 196 cm pangkat 2. Ya, inilah hasil akhirnya. Itu, ya, jelas. 196 cm pangkat 2. Itu soal pertama. Oke, soal yang kedua, dia pakai gambar sekarang. Soal 2. Pakai gambar, inilah dia. Ya, inilah. Ini dia taruh massa di sini. Ingat, gravitasi 10. Massa di sini berapa ini? Ya toh? Begitu, ya. Jelas ya? 2 kg. Ini luas torak kecilnya 2 cm pangkat 2. Luas torak besarnya adalah 30 cm pangkat 2. Gravitasi 10. Nah, ditanya, berarti kita pakai rumus tadi tuh. F1 per A1, tulis lagi ya. Nih, ya jelas. Oke, di sini aja. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F di sini adalah M kali G, jangan lupa. Berarti M kali G dibagi A1, bagi 2 ya. Bagi 2 cm ya. Sama dengan, ini juga harus M kali G. M besar kali G. Bagi A2, 30. Begitu. Nah, M ini ditanya, G ada 10. Ingat, kalau kiri kanan ada 10 sama-sama, dicoret saja ya. M ini 2 dikali G per 2 sama dengan M besar kali G juga. Nah, ingat baik. Lihat, dicoret ya. Lihat, ini coret. G dan G. Kalau ada persamaan sama dengan begini, lalu kiri kanan ada angka yang sama, dicoret saja. Ini G coret, berarti M-nya berapa? Kali silang. M sama dengan 2 kali 30 bagi 2. Berarti M itu sama dengan 2 kali 30 bagi 2. Sama dengan berapa? Coret-coret. Sama dengan
30 kilogram. Jadi massa M2 itu sama dengan 30 kilogram. Ya, jelas. Oke, nomor 3 sekarang. Nomor 3. Nomor 3 ini dia tanya apa? Oh, tanya gaya di apa? Di torah besar ya, torah besar. Ya, pakai rumus tadi juga. Berarti kita lihat F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Itu. Lihat. Berarti F1 ini berapa? Oh, 50. Dibagi A1 berapa? 10 sama dengan Y tidak tahu. Berarti dia anggap F2 ya. F2 itu Y itu. Y itu F2. Simbol orang beri macam-macam, tapi kita tahu di sini ada F2-nya, F2. Ini F1 begitu loh. Dibagi berapa? Oh, 150. Ini cm panggung 2, cm panggung 2. Karena nanti dicoret juga cm panggung 2 dicoret. Nah, sekarang ini coret saja, ini ada angka begini, coret. Berarti 5 kan? Berarti F2 gampang sekali tuh. F2 berapa? Kali silang kan? Ya tuh 5 bagi 1 kan 5. 5 kali 150. 5 kali 150. Sama berapa? 5 kali 15 kan 75. 750. Apa satuannya? Newton. Itu. Selesai penjelasan ini. Nanti soal ada variasi macam-macam itu nggak masalah. Yang penting kita tahu caranya ini ya. Cara seperti ini. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ini kan tanya massa tadi sudah ada. Tanya luas tadi sudah ada. Luas ini torah-torah tadi sudah ada juga. Nah, sekarang Anda punya tugas. Tugas untuk mengerjakan soal latihan ini. Ya, nanti Bapak Guru juga foto ya. Nanti tinggal ditaruh di Google Classroom. Ya, Google Classroom tinggal diselesaikan. Gampang kan hukum Pascal ini? Ingat rumus itulah. Ialah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nanti variasi bagaimana dia masih F-nya diganti berat boleh, mau diganti apa berat mobil sekian, nggak masalah. Yang penting kita tahu prinsipnya itu ya. Oke. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.